Berikut tata laksana COVID-19 Rumah Sakit Umum Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk kriteria pasien datang langsung ke rumah sakit. Pasien yang masuk ke rumah sakit melalui mekanisme ini harus melalui proses screening. Bila dari hasil screening dicurigai COVID-19, maka pasien diarahkan menuju triase IGD atau rawat jalan khusus COVID-19. Sebaliknya, bila dari screening tidak dicurigai COVID-19, maka pasien diarahkan menuju triase IGD atau rawat jalan non-COVID-19 sesuai kebutuhan pasien. Untuk pasien yang datang melalui jalur rujukan, yang pertama, rujukan pasien suspek atau konfirmasi COVID-19 tidak perlu dilakukan screening dan langsung diarahkan ke triase COVID-19. Yang kedua, rujukan pasien kasus non-COVID-19 yang dengan hasil pemeriksaan COVID-19 negatif atau yang belum dilakukan pemeriksaan COVID-19 tetap harus melewati proses screening. Untuk pasien melalui registrasi online, pasien yang masuk ke rumah sakit melalui registrasi online diharuskan mengisi kajian mandiri terkait COVID-19. Nah, adapun tujuan screening yaitu memisahkan pasien yang dicurigai COVID-19 dengan pasien non-COVID-19, mengurangi pajanan untuk pasien lain, pengunjung, dan petugas rumah sakit, membantu mencegah penyebaran penyakit di dalam fasilitas kesehatan, memastikan penggunaan alat pelindung diri atau APD digunakan sesuai pedoman penggunaan APD. Screening dilakukan pada semua orang yang mengunjungi rumah sakit, pasien, petugas rumah sakit, atau pengunjung rumah sakit lainnya. Untuk pemeriksaan PCR swab, pengambilan swab di hari pertama dan kedua untuk penegakan diagnosis. Bila pemeriksaan di hari pertama sudah positif, tidak perlu lagi pemeriksaan di hari kedua. Apabila pemeriksaan di hari pertama negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari berikutnya. Pada pasien yang rawat inap, pemeriksaan PCR dilakukan sebanyak 3 kali selama perawatan. Untuk kasus tanpa gejala, ringan, dan sedang tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR untuk follow up. Untuk pasien tanpa gejala, yang pertama isolasi dan pemantauan. Isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Yang kedua, non-farmakologis. Melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan alat makan dan minum, berjemur 10 menit sampai setiap hari. Kemudian terapi farmakologis, yaitu mengkonsumsi vitamin C, D, obat-obatan suportif tradisional, fitofarmaka yang terregistrasi BPOM. Untuk pasien derajat ringan, isolasi dan pemantauan, isolasi mandiri di rumah selama 10 hari sejak muncul gejala, ditambah 3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Untuk terapi non-farmakologis, melaksanakan protokol kesehatan, menjaga kebersihan alat makan dan minum, berjemur 10-15 menit setiap hari. Untuk terapi farmakologis, mengkonsumsi vitamin C, D, antivirus favipiravir, obat-obatan suportif tradisional atau fitofarmaka yang terregistrasi BPOM. Sedangkan untuk pasien derajat sedang, isolasi dan pemantauan, rujuk ke rumah sakit darurat COVID-19 atau ruang perawatan COVID-19, dilakukan pengambilan swab PCR. Kemudian non-farmakologis, istirahat total, asupan kalori adekuat, kontrol elektrolit, terapi cairan dan oksigen, pemantauan pemeriksaan laboratorium dan fototoraks. Untuk terapi farmakologis, konsumsi vitamin C, D, antivirus favipiravir atau remdesivir, pengobatan penyakit komorbid dan komplikasi yang ada. Sedangkan untuk pasien derajat berat atau kritis, isolasi dan pemantauan, isolasi rawat inap di rumah sakit rujukan COVID-19, dilakukan pengambilan swab PCR, kemudian non-farmakologis, istirahat total, asupan kalori adekuat, kontrol elektrolit, terapi cairan dan oksigen, pemantauan pemeriksaan laboratorium dan fototoraks. Untuk monitor keadaan kritis, terapi oksigen dan terapi awake prone position. Teknik proning. Yang pertama, tidur tengkurap dengan meletakkan bantal di bawah leher, area panggul, dan bawah kaki. Dapat dilakukan selama durasi 30 menit sampai dengan 2 jam. Kemudian tidur menyamping menghadap sisi kanan.
Posisi setengah duduk bisa dengan menumpuk 3-4 bantal sebagai sandaran. Kemudian tidur menyamping menghadap sisi kiri. Kemudian melakukan variasi dari posisi pertama. Kemudian kembali mengulangi posisi awal. Untuk pasien dengan kriteria sembuh. Yang pertama tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat atau kritis, ditambah dengan kriteria selesai isolasi. Kemudian, ditambah dengan surat selesai pemantauan dari pasien CAS atau DPJP. Untuk kriteria pemulangan pasien, kriteria selesai isolasi ditambah kriteria klinis, yaitu hasil kajian klinis menyeluruh, yaitu hasil radiologi, pemeriksaan darah. Oleh DPJP, menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang. Tidak ada tindakan perawatan yang dibutuhkan oleh pasien, baik terkait sakit COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien. Untuk pasien gejala berat atau kritis yang dipulangkan, harus melanjutkan isolasi mandiri kurang lebih selama 7 hari untuk pemulihan, monitoring muncul kembali gejala, ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan.